Alurnya alur normal masa kini. Dan untuk latarnya itu di galeri lukisan rumah dan taman. Untuk penokohan kita ada Dara, Hana, pria misterius, kakaknya Dara dan orang tua dari Dara. Untuk perwatakannya, Dara itu bekerja keras, Hana itu baik, pengertian, pria ini baik ya. Dan kakak dan orang tua dari Dara ini cuek ya. Untuk sudut pandangnya, Sudut pandang kita ini tuh orang ketiga. jadi itu saja dari kami presentasinya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok yang lain memberikan tanggapan. Dari kelompok Terilia dulu, kalian semua setuju dengan unsur pembangun kelompok Putu Jaya? Setuju? Oke, jadi tanggapan mereka setuju. Kalau dari kelompok Pilih Baik gimana? Setuju? Berarti sepakat sama mereka ya? Oke, kalau gitu kita berikan tepuk tangan buat mereka sekali lagi. Silakan duduk. Oke, baik anak-anak semua, dari cerpen yang kalian baca, hasil diskusi kalian dan kalian presentasikan, ya, di mana kalian semua sudah memahami unsur-unsur pembangun cerpen yang ada di dalam contoh cerpen tersebut. Cerpennya berjudul apa tadi? Menggapai mimpi. Dari kerjasama kalian ternyata untuk pembangunnya tidak terlalu beda jauh ya. Ya, itu menandakan kalian sudah cukup memahami dalam hal menyimpulkan unsur-unsur pembangun cerpen. Baik, sekarang kita akan lanjut ke pembelajaran berikutnya. Nah, sekarang Mister akan menjelaskan ya lebih dalam lagi, lebih detail lagi dari unsur-unsur pembangun cerpen. Jadi melanjutkan dari pembelajaran di minggu lalu. Nah, ini yang tadi kalian bahas semua kan? Kalian sebelumnya mungkin kalian nggak terlalu paham atau ngerti unsur pembangun cerpen itu ada apa aja sih? Gitu. Dan dalam cerpen itu seperti apa? Sehingga kan menyimpulkannya juga seperti apa. Tapi ternyata kalian semua sudah cukup memahami. Baik, sekarang kita akan masuk ke unsur-unsur intrinsik cerpen. Berarti intrinsik, membangun cerpen dari dalam. Yang pertama ada apa? Tokoh dan karakter. Coba Zara, tolong dibaca. Ada 3 tokoh, yaitu yang pertama tokoh protagonis, yaitu tokoh protagonis merupakan tokoh yang biasanya berperilaku baik. Kedua tokoh antagonis merupakan tokoh yang biasanya berperilaku jahat. Ketiga adalah tokoh antagonis. Tokoh antagonis merupakan tokoh yang biasanya membantu tokoh protagonis dan biasanya berperilaku baik. Oke. Tokoh di cerpen yang tadi kalian diskusikan ada nggak? Ada. Siapa aja tokoh-tokohnya tadi? Dara. Siapa lagi? Orang tua Dara, kakaknya Dara, temannya Dara Hana, sama sosok pria misterius. Oke. Kira-kira ada nggak protagonis antagonisnya sama tritagonisnya? Ada. Oke. Baik, kita lanjut lagi. Kemudian latar atau settingnya. Coba, Torik, dibaca Torik. Oke, untuk latar dari cerpen tadi, kira-kira di mana? Di rumah, rumahnya siapa? Dara. Kemudian di mana lagi? Galeri lukisan. Untuk alurnya sendiri? Maju ya. Oke, berarti rangkaian jalanan peristiwanya dia terus berjalan maju. Oke, lanjut lagi. Nah,
Sudut pandang, point of view. Kemudian coba Mister minta baca. Hansa baca. Oke, untuk sudut pandangnya. Orang keberapa? Kenapa orang ketiga? Karena menggunakan nama. Oke, bagus sekali. Untuk gaya bahasa, tadi gaya bahasanya sederhana ya. Khas sekali gitu. Mudah dipahami, mudah dicerna, ya, sehingga kita mengerti jalan ceritanya juga dengan mudah. Oke, berikutnya. Nah, tema sama amanat. Coba, tolong dibaca Gian. Oke, tema itu adalah jiwanya cerita. Tadi temanya apa kira-kira? Menggapai mimpi. Apalagi? Kerja keras. Apalagi? Pantang menyerah. Apalagi? Berusaha lebih baik. Bisa nggak kira-kira kita seperti itu? Harus bisa. Kemudian kalau amanatnya. Amanat itu apa tadi? Pesan kebaikan. Kayaknya dalam cerpen tadi itu amanatnya banyak banget ya. Banyak banget. Coba sebutkan apa saja yuk semuanya. Pantang menyerah, apalagi bersyukur, kerja keras, bersyukur, percaya diri, tidak minder. Tadi kan si darahnya dia punya kekurangan ya, tapi dia tetap percaya diri gitu. Kalau darah bisa, kenapa kita tidak bisa? Kenapa kalian tidak bisa? Berarti harus yakin sama diri sendiri. Siap nggak semua? Semangat nggak? Oke. Baik, anak-anak semua, ya. Jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai sini semua senang belajar cerpen pada hari ini? Baik, sekarang kita akan bersama-sama menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Siapa yang bisa bantu, Mister? Kira-kira kita belajar apa aja hari ini? Unsur pembangun cerpen. Kita menyimpulkan unsur pembangun cerpen. Ada apa saja tadi? Ada tema, amanat, tokoh. Oke, sudut pandang. Dalam sebuah cerita semuanya itu ada nggak unsur pembangun itu? Ada. Makanya dia disebut dengan unsur pembangun. Karena memang dia yang membangun cerita. Setiap cerita itu punya yang namanya unsur pembangun cerita. Mudah ya? Oke. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Tidak ada pertanyaan. Nah, sekarang Mister akan melakukan refleksi ya, atau kita evaluasi ya. Jadi dalam setiap cerpen itu ada unsur-unsur pembangunnya, atau ada unsur-unsur yang memang membangun sebuah cerita. Sebenarnya cerita itu tidak hanya di buku atau di majalah, di internet juga bisa, di film juga. Pokoknya semua yang punya cerita itu pasti punya yang namanya unsur pembangun cerita. Oke, pembelajaran hari ini kita berjalan dengan baik ya. Sampai di sini semuanya ada yang mau ditanyakan? Tidak, semuanya paham dan jelas? Oke, semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat buat kalian semua, membuat kalian tambah paham, tambah ngerti tentang unsur pembangun cerpen. Untuk itu, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama.
Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Oke, sebelum Mister tutup, Mister akan berikan tugas buat pertemuan berikutnya. Tugasnya adalah kalian semua mencari satu buah cerpen di media cetak. Kalau yang pertemuan sebelumnya kan di media internet, sekarang di media cetak. Boleh di koran, boleh di majalah. Kalau sudah, kemudian kamu simpulkan unsur-unsur pembangun cerpennya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Siap semua? Siap. Semangat semua? Mantap. Baik, itu saja Mister akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.